Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari wawancara di Sibura Warehouse. Perkenalkan, saya Kamila Sanseha dengan NPM 2023 130055 dengan samping saya. Saya Kira Amdani, NPM saya 201365. Saya Firdan Mulajat Romadua dengan NPM 2023 130090. Saya Firda Julika Warowo dengan NPM 2023 130062. Izin kami ingin mempresentasikan hasil dari wawancara kami. Saya akan memberikan sejarah singkat bagi Sibura Warehouse. Sibura Warehouse ini didirikan pada tahun 2019 sebagai perusahaan jasa logistik yang fokus pada penyimpanan dan distribusi barang untuk berbagai sektor industri. Sibura Warehouse memulai dari gudang kecil dengan hanya 5 karyawan dan kini telah berkembang menjadi salah satu pusat logistik terintegrasi di wilayah Bekasi. Visi dan misi dari Sibura Warehouse sendiri yaitu visinya menjadi mitra logistik terpercaya melalui pelayanan, prima, dan sistem manajemen mutu berkelanjutan. Selanjutnya itu ada misinya memberikan layanan penyimpanan dan distribusi barang yang aman, tepat waktu, dan efisien dengan mengutamakan kepuasan pelanggan dan meningkatkan kualitas terus-menerus. Sibura Warehouse ini menyediakan layanan penyimpanan gudang manajemen, inventory control, dan distribusi untuk klien dari sektor retail manufaktur. Penerapan TQM sendiri di Sibura Warehouse ini mulai menerapkan prinsip TQM sejak 2020 setelah evaluasi internal menunjukkan adanya efisiensi dengan ketidakperaturan dalam manajemen mutu dan pelayanan. Kemudian konsep dasar TQM. Alasan menerapkan TQM itu, TQM dipilih karena Sibura Warehouse ingin menstandarkan proses, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan kepuasan pelanggan secara menyeluruh. Kemudian ada prinsip dasar TQM yang diterapkan, yaitu Sibura Warehouse menerapkan prinsip customer focus, continuous improvement, total employee involvement, dan process centered approach. Selanjutnya ada peran karyawan dan manajemen. Seluruh karyawan dilibatkan dalam pengawasan mutu, mulai dari operator gudang hingga staf administrasi. Manajemen mendorong komunikasi terbuka dan tanggap terhadap masukan dari lini bawah. Kemudian ada pelatihan terkait TQM. Sibura Warehouse menyelenggarakan pelatihan rutin 2 kali setahun. Materi meliputi 5S, manajemen risiko, dan teknik evaluasi mutu seperti fishbone diagram dan FMEA. Tujuannya supaya semua paham cara kerja rapi dan berkualitas. Selanjutnya ada definisi kualitas. Definisi kualitas bagi Sibura Warehouse, kualitas adalah kesesuaian terhadap kebutuhan pelanggan dengan proses yang efisien dan minim kesalahan. Kemudian ada indikator. Indikator kualitas yang digunakan tingkat akurasi inventaris, ketepatan pengiriman, kepuasan pelanggan, dan jumlah non-conformance reports atau NCR adalah indikator utama perusahaan. Kemudian ada kebijakan mutu. Sibura Warehouse memiliki kebijakan mutu tertulis yang menekankan pada kepatuhan terhadap standar operasional dan komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan. Dokumen ini ditinjau setiap tahun. Baik, di sini saya selanjutnya akan menjelaskan tentang proses perbaikan atau improvisasi. Yang pertama ada proses berkelanjutan, yaitu Sibura Warehouse menerapkan prinsip PDCA dalam seluruh aktivitas operasional dan evaluasi mingguan serta bulanan untuk tiap departemennya. Dan yang kedua ada metode yang digunakan. Selain PDCA, perusahaan menggunakan pendekatan Kaizen dan telah memulai untuk mengimplementasikan dasar-dasar Six Sigma untuk proyek-proyek tertentu. Dan yang terakhir ada contoh perbaikan. Sibura Warehouse memperbaiki sistem penempatan barang menggunakan slotting optimization. Hasilnya untuk pengambilan barang berkurang 30% dan tingkat kesalahan packing menurun signifikan. Selanjutnya di sini ada peran pimpinan. Yang pertama ada keterlibatan pimpinan. Direktur utama secara rutin turun langsung ke gudang untuk memantau implementasi SOP dan berdiskusi dengan karyawan mengenai kendala mutu. Dan yang kedua ada dukungan manajemen. Manajemen puncak secara aktif mendukung program TQM melalui alokasi anggaran, penyediaan pelatihan,
dan pengawasan langsung terhadap target mutu. Dan yang terakhir ada tindak lanjut evaluasi mutu, yaitu setiap hasil audit internal atau eksternal langsung ditindaklanjuti dalam rapat manajemen dan diterjemahkan ke dalam rencana aksi yang jelas dan terukur. Oke, di sini ada kesimpulan dan saran. Dampak positif dari TKM, efisiensi operasional meningkat, kesalahan logistik berkurang drastis, dan indeks kepuasan pelanggan naik dari 82% ke 93% dalam 2 tahun terakhir. Tantangan yang dihadapi, tantangan utamanya adalah resistensi awal dari beberapa karyawan serta konsistensi dalam menjalankan perbaikan. Saran kedepannya, kami menyarankan agar terus dilakukan meningkatkan kompetisi SDM dan memperkuat sistem digitalisasi agar proses kontrol mutu lebih cepat dan akurat.